Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat, Kuala Lumpur. Hari ini Kamis 2 April 2020. Kembali dengan update lockdown Malaysia. Hari ini kami di Malaysia baru saja menyelesaikan hari lockdown ke-16. Lockdown Malaysia yang secara resmi disebut pemerintah sebagai Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Kita mulai dengan statistik harian. Hari ini jumlah case confirm positif baru melonjak di atas 200, tepatnya 208. Maka selama 2 bulan terakhir sejak kasus pertama dilaporkan 24 Januari 2020, hanya 3 hari saja kenaikan confirm positif melebihi 200. Dan itu terjadi di dalam masa lockdown ini, yaitu pernah mencapai 212, paling tinggi 235, dan hari ini adalah 208. Kenaikan case positif baru 208 ini membuat total case positif secara akumulatif menjadi 3.116. Maka hari ini untuk pertama kalinya jumlah kasus confirm positif akumulatif melewati angka 3.000. Namun kenaikan lonjakan kasus confirm positif baru ini juga diikuti oleh lonjakan case yang sembuh hari ini. Jadi hari ini kembali tercipta rekor baru jumlah pasien yang sembuh dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit, yaitu 122 orang. Kemarin adalah rekor baru sebenarnya 108 dan langsung dipecahkan hari ini 122. Ini membuat total jumlah sembuh sejauh ini adalah 767. Jadi secara umum apa yang dikemukakan kemarin oleh Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan bahwa ada tren positif di mana sudah mulai terlihat bahwa lockdown dan upaya ketat yang dilakukan oleh pemerintah ini mulai membuahkan hasil dalam hal flattening the curve, ya, di mana actual kenaikan sudah di bawah apa yang diperkirakan oleh MIER, Malaysian Institute of Economic Research. Dari 3.116 case yang sedang dirawat saat ini adalah 2.299. Kemudian dari yang dirawat itu ada 105 orang yang berada di dalam ICU atau unit rawatan rapi, dan yang memerlukan bantuan pernafasan adalah 54 orang. Sementara itu jumlah kumulatif hari ini terjadi 5 kasus kematian baru sehingga total saat ini menjadi 50. Dan dari semuanya yang meninggal hari ini memang majority paling tidak adalah pasien berusia lanjut. Yang menarik juga adalah total jumlah kasus yang sudah dites oleh Malaysia hingga hari ini sudah mencapai 45.378 orang. Dari 45.000 itu yang positif adalah 3.116 atau setara dengan 6,87%. Kemudian 34.483 negatif, itu sama dengan 75,99%. Dan sisanya 17% atau sama dengan 7.779 masih menunggu hasil tes. Itu statistik yang bisa dilaporkan hari ini. Nah, barangkali yang bisa saya laporkan juga adalah bahwa sebenarnya ini hari ke-16. Sudah 2 hari kami memasuki fase kedua dari MCO atau PKP. Fase kedua 14 hari sejak 2 hari yang lalu. Dalam fase kedua ini pemerintah menerapkan beberapa pengetatan sebenarnya. Misalnya saya laporkan beberapa hari yang lalu bahwa mulai fase kedua ada pembatasan jam operasional kendaraan umum, juga ada semacam jam malam karena di atas 10 malam tidak boleh ada lagi orang berkeliaran di luar. Supermarket, pasar juga dibatasi waktu operasinya sampai jam 8 malam saja. Demikian juga dengan restoran. Nah, pengetatan lainnya juga yang menarik hari ini adalah yang perlu juga kita ketahui adalah bahwa ketika pemerintah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan fase yang pertama pada tanggal
dimulai pada tanggal 18 Maret yang lalu, pemerintah membuat list 22 jenis essential services. Jadi essential services ini adalah jenis-jenis pelayanan atau bisnis yang diperbolehkan dibuka karena esensial bagi masyarakat. Tetapi untuk fase kedua, jumlah daftar essential services ini dikurangi menjadi 10 saja. Jadi ada 12 yang dihapuskan dari list. Jadi yang dihapuskan dari list itu berarti mereka semua harus tutup selama lockdown fase kedua ini. Jadi yang tersisa yang dianggap essential services itu hanya 10, dan itu terdiri dari satu food, makanan, yang kedua water, air, yang ketiga energy, keempat communication dan internet, kelima security and defense, keenam solid waste and public cleansing management and sewage, sampah dan sebagainya, healthcare dan medical, banking and finance, e-commerce, online belanja online, and logistic, confined to provision of essential services. Jadi logistik tapi hanya untuk essential services saja. Jadi tinggal 10 itu yang masih boleh buka dan beroperasi, itu pun subject to pembatasan waktu operasi yang tadi saya sebutkan. Sementara yang sudah tidak boleh buka lagi, yang tapi di fase pertama dibuka adalah misalnya pelabuhan, airport maupun pelabuhan laut, refining, storage, supply, immigration, custom, hotel, accommodation, fuel, minyak, yang dulu boleh sekarang tidak, distribution of fuel, tapi energi artinya pom bensin kalau di kita masih tetap bisa buka tapi dibatasi. Itu barangkali. Kemudian yang juga menarik yang bisa saya laporkan adalah bahwa lagi-lagi pembatasan selama fase kedua dari lockdown Malaysia ini. Dulu di fase pertama, warga negara Malaysia yang berada di luar negeri boleh masuk kembali ke Malaysia, tetapi mereka harus melakukan karantina mandiri atau self quarantine. Tapi menurut assessment atau observasi analisa dari pemerintah bahwa tingkat disiplin dari self quarantine cukup rendah, mungkin sekitar hanya 70%, 75% saja. Oleh karena itu pada fase kedua ini apa yang dilakukan oleh Malaysia adalah apabila ada rakyat Malaysia yang pulang kembali ke tanah air, maka mereka tidak lagi melakukan self karantina atau karantin mandiri di rumah masing-masing, tetapi akan langsung dijemput di airport oleh pemerintah lalu dimasukkan ke pusat karantina yang telah disediakan. Dan ini akan dimulai besok tanggal 3 April 2020. Dan lalu mereka akan dilakukan pengujian tes oleh Kementerian Kesehatan apakah positif negatif. Apabila mereka terbukti positif, mereka akan langsung diantar ke hospital untuk segera dirawat, gitu ya. Kemudian sehingga keluarga dinasihatkan untuk tidak ke lapangan terbang karena sanak saudara mereka tidak akan dijemput langsung oleh pemerintah Malaysia dan untuk dikarantina ke pusat karantina yang disediakan oleh pemerintah. Saya rasa untuk hari ini cukup segitu dulu update yang bisa saya berikan. Laporan lain tidak banyak berubah. Kami di Malaysia tetap berusaha membantu rekan-rekan WNI TKI kita yang terdampak oleh lockdown ini karena mereka tidak bisa bekerja dan tidak ada penghasilan harian. Dan dari komunitas Indonesia tetap bergerak dibantu oleh KBRI yang juga berkoordinasi dengan pihak keamanan Malaysia. Untuk itu mari kita selesaikan saja hari ini update hari ini. Untuk kawan-kawan di Indonesia juga stay safe, stay at home, jangan kemana-mana dan mudah-mudahan wabah cobaan corona ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.